Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat anugerahnya. Tuhan telah berkati kita tidur semalaman dan Tuhan berikan kita hari yang baru, berkat baru, kemenangan baru. Mari kita mengucap syukur. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sadar semua karena anugerah Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami. Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang memberkati tubuh, roh, dan jiwa kami. Penyertaan Tuhan sempurna menyertai kami. Kami berdoa siapapun yang mengikuti Menara Doa Pagi terberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberikan hikmat pengetahuan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Sakit penyakit kami diangkat, disembuhkan, dipulihkan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Engkau yang menjadi jawaban dalam hidup Amin, kami. Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Haleluya. ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku Pahitnya Amin. kenyataan, Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Berikanku kepastian, berikanku kepastian. Mari kita sembah Tuhan, mari kita bersyukur, mari kita tinggikan namanya. Hanya nama Yesus, kepastian hidup kami. Hanya nama Yesus,
kekuatan, perlindungan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau, termulialah. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Walaupun Gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, yang apapun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. menjadi iman kami Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, oleh kuasa Roh Kudus hamba-Mu diurapi. Semua kami yang mengikuti menara doa pagi ini diurapi. Diberkati Tuhan dengan firman Allah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat mengikuti menara doa pagi. Pada pagi hari ini saya akan membawa tema berdamai dengan diri sendiri. Sangat penting kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan masa lalu kita, kegagalan kita, kelemahan kita, kesalahan kita, dengan peristiwa-peristiwa yang lalu yang pahit yang pernah kita alami. Kita penting menerima kenyataan dan berdamai, mengampuni masa lalu kita. Bahkan orang tua kita, pasangan kita, banyak orang yang mungkin pernah ada dalam diri kita, menyakiti kita, mengecewakan kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, mungkin kehilangan orang yang kita cintai, meninggal dunia, lebih dahulu ke rumah Bapa di sorga. Hal itu memang sangat menyedihkan secara manusiawi, keterpisahan dengan orang yang kita cintai. Tetapi kita harus belajar menerima realita. Dengan menerima realita, kita semakin lebih cepat dipulihkan. Oleh kekuatan Roh Kudus kita mampu menerima realita hidup yang pahit, yang sakit, yang berat. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang kadang membuat kita terluka, tersakiti. Tapi hari ini kita diberkati dengan tema berdamai dengan diri sendiri. Di Mazmur 139 ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Saudara yang saya kasihi, ada orang yang setiap hari hidup dalam peperangan, bukan dengan orang lain, tetapi dengan dirinya sendiri. Ia sulit menerima dirinya. Kenapa saya tidak seperti dia? Ada pembandingan. Kenapa hidup saya begini? Sampai kapan masalah ini terjadi? Kenapa saya pernah melakukan kesalahan itu? Kenapa saya tidak sepintar dia? Kenapa saya tidak secantik dia? Seandainya saya bisa mengulangi masa lalu. Kadang-kadang orang lain sudah mengampuni kita, tetapi kita belum mengampuni diri kita sendiri. Saudara, ciri-ciri orang yang belum berdamai dengan dirinya, dia tidak tenang dengan dirinya sendiri. Dia tidak menerima apa yang terjadi dengan dirinya sendiri. Dia suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Saudara yang saya kasih, saya berharap setiap kita tidak lagi mau membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Membanding-bandingkan itu adalah tindakan toksik. Tetapi untuk mencari motivasi kepada orang yang maju duluan, sukses duluan, sehat, lebih sehat, boleh kita belajar untuk motivasi. Tetapi membanding-bandingkan dan akibatnya kita jadi mental korban, victim mentality. Kenapa aku gak sekaya dia, tidak secantik dia, tidak sepintar dia, kenapa hidupku begini, kenapa aku punya kekurangan, pernikahanku kenapa bercerai, kenapa aku dapat suami seperti ini, dan seterusnya, itu akan menimbulkan kelemahan, kehancuran buat dirimu sendiri. Saudara, kita tidak bisa hidup dengan masa lalu. Yang lalu sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Tulis dalam kolom, kita tidak bisa mengembalikan masa lalu. Kita tidak bisa mengembalikan, kita tidak bisa kembali ke masa lalu, itu mungkin lebih tepat. Kita tidak bisa hidup dengan masa lalu, itu lebih tepat lagi. Jangan mau hidup dengan masa lalu. Bahkan saya katakan orang yang sakit hati itu adalah orang yang hidup dengan masa lalu. Orang yang sakit hati kan berarti adalah ada orang-orang yang berapa waktu lalu menyakiti dia, membuli, memfitnah dia, sehingga dia tersakiti dan dia bawa sampai sekarang. Maka orang yang sakit hati itu adalah orang yang hidup dengan masa lalunya. Aku berharap setiap saudara jangan mau hidup dengan masa lalumu. Jangan mau hidup dengan sakit hatimu, hiduplah dengan yang sekarang. Yang lalu telah berlalu. Tulis dalam kolom, yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Tulis dalam kolom, yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Siapakah yang baru? Pengharapan dari Kristus, hidup dalam Kristus, masa depan dalam Kristus. Saudara yang saya kasih, ada banyak orang tidak bisa menerima masa lalu. Tadi kita Mazmur yang kita baca, bahwa kita ditenun, dibentuk Tuhan dalam kandungan ibu kita. Allah yang berinisiatif kita untuk lahir. Bukan karena kemauan ayah dan ibu kita lahir, tapi karena kehendak Tuhan kita ada di bumi ini. Dibentuk, ditenunnya, serupa segambar dengannya. Saudara yang saya kasihi, orang lain sudah berkata, tidak apa-apa. Tuhan sudah berkata, aku mengampuni engkau. Tetapi kita masih berkata kepada diri sendiri, aku tidak layak. Sering sekali ada bisikan di hati kita yang negatif. Ingat, kita berbicara kepada orang lain itu hanya 30%. 70% itu kita banyak bicara kepada diri sendiri. Yang sedihnya, kita bisa bicara ke orang lain positif, yang baik kepada orang lain. Tetapi kadang banyak orang berbicara kepada dirinya negatif, yang buruk tentang dia. Dia sering di hatinya berkata, aku tidak layak, aku tidak bisa, aku bukan orang kaya, aku ini dari keluarga yang hancur, pasanganku rusak, hidupku pun tidak sepintar dia, aku ini tidak punya talenta, tidak punya kemampuan, aku akan hidup seperti ini. Ini orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang mentalnya korban. Harusnya mental kita victory mentality, mental pemenang. Tulis dalam kolom, saya punya mental pemenang, bukan mental korban. Kita selalu berkata, aku percaya
yang ini pun akan Tuhan selesaikan. Aku cakap menanggung segala perkara. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Semua masalah pahit, cerita buruk, negatif yang lalu, bahwa ada Allah yang mengasihi kita, turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita. Jangan mau berkata kata negatif tentang dirimu. Masa depanku suram, pastilah keadaanku tidak baik-baik. Jangan mau kalah sebelum bertanding. Finally, akhirnya Tuhan sudah berkata, Roma 8:37, engkau umat lebih dari pemenang. Kenapa umat lebih dari pemenang? Konteks ayat itu adalah bahwa Tuhan telah mengalahkan kematian, telah mengalahkan maut. Bahwa Tuhan juga akan membawa kita dalam kemenangan kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal sudah diberikannya kepada kita. Percayalah, yang lain pun Tuhan tolong. Kalau kematian sudah dikalahkannya, aku juga percaya, kita percaya, yang lain pun Tuhan akan kalahkan. Yang penting kita beriman bersama dengan Tuhan, punya mental iman, punya kata-kata iman, punya pikiran pemenang. Jangan ada kata-kata negatif yang keluar dari mulutmu kepada dirimu sendiri. Berdamailah dengan masa lalumu. Berdamailah dengan rasa sakit di masa lalumu. Ada Tuhan yang sanggup mengubah rasa sakit masa lalumu menjadi kebaikan bagi engkau yang mengasihi Dia. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, percayalah Allah ada di dalamnya. Sekalipun itu karena kebodohanmu, kesalahanmu di masa lalu, Tuhan sanggup mengubah cerita hidupmu untuk kebaikanmu. Asal engkau mau bertobat, mau hidup dalam kebenaran, mau meninggalkan yang salah, mau hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, padahal Tuhan sudah mengampuni kita. Ibrani 10:17 dikatakan, aku tidak mengingat-ingat dosa kesalahan masa lalumu. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kesalahan masa lalumu. Dan Tuhan sudah mengampuni kita dengan sempurna apapun dosamu. Apapun dosamu. Bahkan ada orang yang kadang kita sakiti, kemudian kita minta maaf, dia berkata, it's okay, gak apa-apa, aku udah memaafkan, kita sama-sama punya kelemahan, punya kesalahan. Tapi sesudah orang mengatakan tidak apa-apa, Tuhan sudah berkata mengampuni kita. Kerap kali kadang-kadang dalam pikiran kita ada pikiran, kenapa aku begitu tadi? Kenapa itu kulakukan? Kenapa aku seperti itu kata-kataku? Kenapa aku berbuat salah seperti itu? Engkau menyesali yang lalu, menyesali yang lalu, menyesali yang lalu, dan berakibat tidak maju-maju ke depan. Orang yang tidak berdamai dengan dirinya tidak bisa maju ke depan. Karena dia selalu ditarik dengan masa lalunya. Ditarik dengan pemikiran masa lalunya. Kegagalan masa lalunya, kesalahan masa lalunya. Trauma masa lalunya menarik dia dan akibatnya dia tidak bisa maju ke depan. Tapi aku percaya kalau saudara punya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sanggup membawa engkau bergerak maju ke depan. Engkau tidak menoleh ke belakang. Dalam kitab Filipi katakan, jangan menoleh ke belakang. Berlarilah ke depan kepada tujuan ilahi yang ada di depan. Saudara, jangan mau menoleh ke belakang. Yang lalu telah berlalu. Lihat istri Lot menjadi tiang garam. Kenapa? Karena dia menoleh ke belakang. Dia melihat ke belakang. Dia masih berpikiran yang di belakang. Orang yang sukses itu adalah berpikiran sekarang. Untuk ke depan jauh lebih baik. Fokusnya yang sekarang, bukan yang ke depan. Bukan yang masa lalu. Fokus yang sekarang. Bagaimanapun keadaanmu hari ini, fokus yang sekarang. Matius 6 ayat 33-34 dikatakan adalah, jangan khawatir akan apapun. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekalinya tambahkan padamu. Hiduplah sehari demi sehari. Jadi artinya hiduplah dengan yang sekarang ini. Masalah bagaimana tahun depan, 10 tahun lagi, itu nanti. Yang penting hari ini hidupmu benar, hidupmu yang terbaik. Besok lagi hidupmu benar, hidupmu yang terbaik yang kau lakukan. Dan jangan menoleh ke belakang terus. Ambillah hikmat, pembelajaran dari yang masa lalu itu boleh. Tetapi jangan hidup dengan masa lalu. Cerita kegagalan, kesalahan, kebodohan masa lalu, sudahlah. Semua kita pernah mengalami kebodohan, kesalahan di masa lalu. Tapi Tuhan bisa berkarya dengan engkau di masa saat ini. Bahkan kebodohan masa lalu menjadi pelajaran bagimu untuk saat ini. Tapi engkau tidak boleh tinggal dalam masa lalumu. Gak boleh berpikir terus dengan masa lalumu. Engkau gak boleh ditarik terus dengan masa lalumu. Biarlah engkau ditarik Tuhan kepada masa saat ini.
fokus dengan saat ini, mindfulness, memikirkan sepenuhnya dengan saat ini. Apa yang bisa kau kerjakan, apa yang bisa kau lakukan, lakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Di depan ada Tuhan yang akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Saudara yang saya kasihi, apa yang harus saya ketahui agar saya bisa berdamai dengan diri sendiri? Yang pertama, kita adalah ciptaan Tuhan. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat ini berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Tuhan yang membentuk seluruh hidupmu. Seluruh sistem tubuhmu, organ tubuhmu. Tuhan yang membentuk engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia di mata Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita semua berharga. Tuhan tidak pernah menghargai kita karena kecantikan, ketampanan, kekayaan, jabatan, harta dunia. No. Tuhan menghargaimu karena engkau adalah umat tebusan Allah. Engkau dikasihi Tuhan, dihargai Tuhan. Biji bola mata Tuhan. Bayangkan biji bola mata dilindungi oleh lapisan mata, alis mata dilindungi oleh banyak hal-hal yang membuat biji bola mata terlindungi. Itu artinya apa? Engkau sangat dilindungi Tuhan. Engkau sangat berharga, engkau sangat dikasihi Tuhan, diproteksi Tuhan. Seniman tahu mengapa setiap garis ada di lukisan. Tuhan pun tahu mengapa dia membentuk kita seperti ini. Jangan bandingkan karya Tuhan dalam hidupmu dengan karyanya dalam hidup orang lain. Kita adalah biji mata Tuhan yang dilindungi, dijaga dan dipelihara dengan baik. Di kitab Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kita dijagai, diawasi Tuhan sebagai biji mata Tuhan. Tuhan mengetahui kekuatan kita. Tuhan mengetahui kelemahan kita. Tuhan mengetahui masa lalu kita. Tuhan mengetahui luka kita. Dan Tuhan tetap berkata, engkau adalah milikku. Jadi saudara, saya pernah merasa, Tuhan aku ini orang berdosa dulunya. Aku ini punya kesalahan ini, punya kegagalan ini. Kitalah yang tahu apa kesalahan yang pernah kita lakukan. Masing-masing kita pasti tahu kesalahan apa yang pernah kita buat. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua dosa-dosamu dan dosaku Tuhan tahu. Ketika saya merasa tidak layak, ketika saya merasa tidak layak untuk dipilih sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat, menyampaikan firman Tuhan. Ada tuduhan di hati saya, engkau tidak layak, engkau tidak layak. Saya tahu, iblislah penuduh. Iblis adalah pendakwa. Kalau engkau merasa ada suara di hatimu, engkau tidak layak dipakai Tuhan, engkau tidak layak melayani Tuhan, engkau pendosa, engkau orang bersalah, kesalahanmu banyak. Saya pastikan itu suara iblis. Karena suara iblis adalah menjatuhkan, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi suara Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan. Ada semangat, ada damai, ada sukacita, ada harapan. Jadi kalau suara itu melemahkan engkau, itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan selalu menguatkan engkau, menopang engkau, membangkitkan engkau. Tuhan tahu kelemahan saya, Tuhan tahu kekurangan saya, tapi Tuhan tetap berkata, aku memilih engkau menjadi gembala jemaat. Aku memilih engkau menyampaikan suaraku. Itu adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Tentu bukan karena kesempurnaan, bukan karena aku bisa banyak hal, bukan karena tidak ada dosaku. Pastilah, kalau karena dosa, pasti aku gak dipilih Tuhan karena aku juga orang berdosa. Banyak kesalahan, kekurangan, tapi oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga aku belajar untuk tetap rendah hati. Bahwa semua pelayanan, semua keluargaku saat ini atau berkat apapun hanya oleh karena anugerah Tuhan semata. Saudara, Tuhan tahu kesalahanmu. Tuhan tahu kelemahanmu, tapi Tuhan memilih engkau. Tulis dalam kolom. Tuhan tahu dosa masa laluku, tapi tetap Tuhan mengasihi aku. Itu kasih karunia. Kasih karunia artinya apa? Tidak layak dilayakkan, tidak mampu dimampukan, tidak bisa menjadi bisa. Kasih karunia Tuhan yang membuat kita masuk ke surga. Bukan kehebatan kita,
Bukan kesalehan kita, bukan perbuatan baik kita, tapi oleh anugerah Tuhan semata. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi orang lain. Kita tidak dipanggil untuk menjadi seperti orang lain. Jadi jangan kepingin seperti orang lain. Engkau unik di mata Tuhan. Sidik jarimu tidak sama dengan sidik jari orang lain. Engkau satu-satunya di dunia ini. Tidak ada yang persis seperti engkau. Mirip mungkin iya, tapi persis tidak. Karena setiap sidik jari manusia berbeda-beda dari 8 miliar penduduk dunia ini. Jangan membandingkan halaman hidup kita dengan halaman hidup orang lain. Kita melihat keberhasilan orang lain, tetapi tidak melihat perjuangannya. Kita melihat senyumannya, tetapi tidak melihat air matanya. Kita melihat pencapaiannya, tetapi tidak melihat proses panjangnya. Sering kita melihat yang baik, yang orang capai, tapi sakitnya kita nggak lihat. Kita melihat orang senyum, bahagia, tertawa, tapi kita nggak melihat mereka juga punya tangisan yang berat. Tidak ada orang yang tidak menangis di hidup ini. Tidak ada orang yang tidak punya penderitaan, kesusahan. Sudahlah, berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Tulis dalam kolom, saya tidak mau membandingkan diri dengan orang lain. Saya punya tujuan hidup sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berhentilah berkata mengapa saya tidak seperti dia. Mulailah berkata, Tuhan, apa yang sedang engkau kerjakan dalam hidup saya. Nilai kita tidak ditentukan oleh jabatan, harta, penampilan, pendidikan, masa lalu, atau komentar manusia. Cara pandang manusia berbeda. Manusia memandang dengan apa yang di depan matanya, tapi Tuhan melihat hatimu. Hatimu yang jauh lebih penting dari penampilan luarmu. Nilai kita ditentukan oleh fakta bahwa kita diciptakan, dikasihi oleh Allah. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah sudah mempersiapkan yang baik bagimu. Tulis dalam kolom, Tuhan sudah mempersiapkan yang baik di depan saya. Tuhan sudah mempersiapkan yang baik di depan saya. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dan dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hati saudara. Engkau berharga di mata Tuhan, engkau mulia. Bukan karena penampilan luarmu, bukan karena pencapaianmu, bukan karena hartamu, bukan kehebatanmu, tapi karena Tuhan tahu hatimu yang melekat kepada Tuhan, hatimu yang mengasihi Tuhan. Berdamailah dengan masa lalumu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami terima memberkati kami, mengurapi kami, menguatkan kami. Sehingga setiap kami berdamai dengan masa lalu kami. Kami tidak mau membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya kehidupan masing-masing, punya cerita masing-masing, punya penderitaan masing-masing. Kami juga punya cerita hidup dan penderitaan tersendiri. Kami tidak mau seperti orang lain, tapi kami mau seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Secara unik, secara khusus, Engkau membentuk kami berbeda-beda. Engkau punya rencana yang tersendiri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami berdamai dengan rasa sakit, dengan rasa kecewa di masa lalu, kegagalan, kesalahan masa lalu. Kami mau berdamai, kami mengampuni orang yang pernah menyakiti kami. Kami mengampuni orang yang pernah mengecewakan kami. Kami terima masa lalu kami. Dan kami mau hidup dengan yang sekarang. Kami lupakan yang lalu, tapi kami fokus dengan sekarang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kananmu.
taruh di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit disembuhkan Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa sorga yang menyembuhkan engkau. Yang mengangkat sakit penyakitmu. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Dengan iman perkatakan, aku sehat, aku sembuh. Terus perkatakan walaupun masih ada terasa sakit. Perkatakan imanmu. Tuhan urapi obat-obat mereka, tenaga medis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kami serahkan mereka yang sedang meminta pertolongan dalam doa-doa, menjual rumah, menjual pertapakan, pekerjaan, keuangan, ekonomi mereka. Apapun yang mereka tulis di kolom-kolom yang ada Tuhan. Anak mereka mungkin ingin mendapatkan jodoh, mendapatkan keturunan, mendapatkan pekerjaan, ujian-ujian yang ada. Setiap yang mereka tuliskan di kolom-kolom YouTube ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapinya, Tuhan menjamah dan Tuhan menjawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Memberkati dan melindungi engkau. Memberkati pekerjaan tanganmu dan membuat berhasil dan beruntung. Engkau naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih sempurna Tuhan Yesus. Penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan bagi link ini kepada banyak orang. Dengan membagi link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ada kabar baik, kami membuka sekolah keluarga yang mulai berlangsung. Saudara, daftarkan diri saudara di sekolah keluarga. Dan kami mengajak sama saudara untuk belajar bagaimana membangun komunikasi sehat, koneksi yang sehat, relasi yang sehat, jiwa yang sehat dalam pernikahan. Hubungi saya di 0811 63 7347. Terima kasih buat taburan berkat untuk mendukung pelayanan, mendukung hamba-hamba Tuhan dengan nomor rekening yang ada. Tuhan melipat gandakan berkat bagi saudara. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.